Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Kusnanto, Sarjana Hukum selaku Ketua Yayasan Bakti Insani. Yang kami hormati Ibu Kamilah SPD selaku Kepala KB TKIT Bakti Insani. Yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua peserta didik KB TKIT Bakti Insani pada tahun ajar 2020-2021 ini. Yang kami banggakan dan kami sayangi Bapak Ibu guru dan semua peserta didik KB TKIT Bakti Insani. Dan yang kami hormati, kami undang untuk acara hari ini untuk berbagi ilmu Ibu Dr. Rahmah Dr. Rahmah Widiana MSI Psikolog. Selamat datang semuanya para hadirin di acara Zoom Parenting atau POMG Perdana KB TKIT Bakti Insani Sabtu 25 Juli 2020. Semangat pagi semua. Ya, kepalkan tangannya ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yuk, lagi ya. Biar hawa paginya yang dingin ini dengan cerah mataharinya kita lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, alhamdulillah. Tambah satu lagi yel-yelnya. Salam cinta Al-Quran ya. Salam cinta Al-Quran. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Allahu Akbar. Yuk, semuanya ya di rumah kita ucapkan dengan semangat, penuh semangat. Salam cinta Al-Quran. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Insya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih, semangat paginya. Semoga membersamai kita terus dalam menempuh kehidupan yang akan datang. Ya. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan parenting, begitu ya. Dan akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, kita buka dulu dengan membaca Umul Kitab dan basmalah dan Umul Kitab. Kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara hari ini sudah dibuka dengan basmalah dan Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi sampai selesai. Allahumma amin. Yang kedua adalah nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga dari Bapak Ketua Yayasan, yang keempat adalah materi inti tentang parenting, tentang pendampingan orang tua dalam pembelajaran PDR di masa pandemi oleh Dr. Rahmah Widiana MSI Psikolog. Kemudian ada dialog begitu nggih. Jadi materi dari Ibu Rahmah sekitar 30 sampai 40 menit nanti di dialog dan kita akhiri acara dengan penutupan. Begitu urutan acaranya menyingkat waktu. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Kamilah untuk memberikan sambutannya. Sebelum sambutan mohon maaf, sudah
Tadi sudah Al-Fatihah, tambah membaca tilawah. Nih, tadi sudah ada pembagian membaca tilawah, biar lebih barokah lagi. Ibu Erni Wahyuni. Mohon maaf Bu Erni. Nih, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi. Lihat mama dengan teman-teman dari geser. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku, bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Erni yang sudah membacakan surat Luqman. Berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kamila SPD. Monggo Bu Kamila. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu narasumber Dr. Rahma Widiana, MSI Psikologi. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bakti Insani, Bapak Ustadz Kusnanto SH. Yang kami hormati Ibu Guru dan karyawan KBTKIT Bakti Insani. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa KBTKIT Bakti Insani serta anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Zoom meeting POMG Perdana KBTKIT Bakti Insani tahun ajaran 2020-2021.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang pada Ibu narasumber, Ibu Dr. Rahma Widiana, MSI Psikologi, dan juga Bapak Kusnanto SH selaku Ketua Yayasan Bakti Insani, dan juga seluruh orang tua siswa yang hari ini sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari kami dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Wabil khusus kepada seluruh orang tua siswa baru, selamat bergabung di keluarga besar Yayasan Bakti Insani. Semoga kita bersama-sama dapat memajukan anak-anak kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi robbani, anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah di tahun ajaran 2020-2021 ini KB TKIT Bakti Insani memperoleh siswa 121 anak yang terdiri dari 102 anak kelompok A dan B, kemudian 10 anak kelompok bermain, dan 9 anak kelompok balita. Dan kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 ini mengacu pada SK Gubernur nomor 197/Kep/2020 dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 241/2414 tanggal 8 Juli 2020 bahwa yang bisa melakukan kegiatan tatap muka di tahun ajaran ini adalah daerah zona hijau. Sedangkan di Kabupaten Sleman ini belum, masih zona yang lain gitu. Jadi mohon maaf, berdasarkan surat edaran ini maka lembaga KBTKIT Bakti Insani masih menggunakan media daring sebagai kegiatan pembelajaran. Dan untuk kegiatan pembelajaran dengan media daring nanti akan dikupas tuntas bagaimana pembelajaran yang lebih pas untuk anak-anak kita di usia PAUD gitu ya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Dr. Rahma Widiana, MSI Psikologi, dan semoga nanti kita belajar bersama dan semoga nanti kita bisa memanfaatkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kemudian di samping dengan media daring, sekolah mengupayakan program dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan kepada siswa. Alhamdulillah di seminggu yang kemarin kita sudah mengadakan silaturahim ya ke masing-masing anak, dan kita juga menambah ada kegiatan belajar bersama seperti itu. Akan tetapi akan tetap kita evaluasi bersama kembali gitu ya, karena mengingat himbauan dari Dinas Pendidikan bahwa kegiatan yang kita lakukan di luar di luar daring itu tetap dengan menjaga kewaspadaan dari sebaran wabah COVID-19. Semoga kita bisa memahami bersama. Dan nantinya ketika sudah tidak ada pandemi lagi, maka kegiatan di sekolah itu diberlakukan dengan kegiatan tatap muka. Kemudian kami juga mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua siswa dalam rangka mensukseskan kegiatan daring ini. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam rangka menstimulasi kecerdasan anak-anak kita di masa pandemi ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang nantinya akan mewakili
masing-masing kelas untuk duduk dalam komite sekolah. Ya, alhamdulillah dalam proses kita membentuk komite orang tua dalam rangka nanti bekerja sama dengan sekolah dalam mensukseskan kegiatan belajar mengajar anak di sekolah KBTKIT Bakti Insani. Dan ada titipan dari Waka Kurikulum bahwa kegiatan daring yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang, insya Allah sudah kita persiapkan berupa media pembelajaran, media video, kemudian juga rekaman voice, dan lain sebagainya. Nanti mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua, itu dalam rangka memudahkan dari orang tua dalam pembelajaran Ananda di rumah. Kemudian juga dari Waka Kesiswaan, biasanya di tahun-tahun ketika tidak ada pandemi, kita ada kegiatan besar berupa manasik haji. Akan tetapi, karena masa pandemi, kita tetap mengagendakan ada kegiatan untuk anak. Ya. Di antaranya dari Waka Kesiswaan itu ada program mengenalkan manasik haji kepada anak. Nah, di sepekan besok ini dimohon setiap orang tua nanti memfoto anak dengan baju putih-putih, background polos. Nanti akan Bu Guru mempersiapkan background virtual agar itu menjadi kenangan anak bahwa kalau biasanya ada foto manasik itu ya, dan semoga itu nanti menjadi bagian dari pengetahuan anak. Harapannya nanti anak betul-betul tahu dengan kegiatan manasik haji, kemudian dengan kegiatan haji itu seperti apa, dan harapannya nanti ketika dewasa mempunyai cita-cita yang tinggi, anak bisa beribadah haji di Baitullah. Amin. Serta program-program lainnya yang insya Allah nanti menarik, disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan besar yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tetap mohon kerjasama dan dukungan dari Bapak dan Ibu agar kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Dan juga kita berdoa semoga wabah COVID ini segera berlalu sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan jazakumullah, banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Rahma Widiana MSI Psikologi yang nanti siap berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga menjadi jariah dan semoga nanti ilmunya bisa kita manfaatkan bersama. Selanjutnya kami juga mohon nanti kepada Bapak Ustadz Kusnanto untuk bisa memberikan sambutan di acara POMG Perdana pada pagi hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Banyak khilaf salah tutur kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terima kasih kembalikan pada Bu Nur, pembawa acara. Terima kasih Ibu Kamilah yang sudah memberikan sambutan dan arahannya, banyak informasi yang berguna untuk orang tua murid. Kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan dari Ustadz Kusnanto Sarsahu selaku Ketua Yayasan Bakti Insani. Monggo Bapak Kusnanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin yasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah KBTKIT Ibu Kamilah, yang juga saya hormati
Ibu Dr. Rahma selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Nur, Ibu-ibu guru, keluarga besar Yayasan Bakti Insani, bil khusus kepada orang tua siswi di TKB TKIT Bakti Insani. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk bersilaturahim melalui media Zoom, media virtual. Mudah-mudahan silaturahim pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di dalam rangka li'illah kalimatillah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan saat ini putra-putrinya masuk di KB TKIT Bakti Insani, menjadi keluarga baru, keluarga besar Bakti Insani. Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi kegiatan di KB TKIT ini, melakukan komunikasi melalui virtual ini, melalui daring. Mudah-mudahan komunikasi ini menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan di dalam rangka komunikasi antara guru dan orang tua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan dengan melalui media virtual ini. Semoga komunikasi ini bisa menguatkan kebersamaan kita di dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahma yang pada pagi hari ini akan memberikan materi parenting tentang pengelolaan asuh anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa mengambil pelajaran intisari yang kira-kira seperti apa dan bagaimana pola pengasuhan anak yang terbaik saat ini. Yang seterusnya Bapak Ibu, saya juga berdoa semoga kita semua keluarga besar Bakti Insani bisa terlebih bebas lah dari penyakit COVID ini. Ini yang sedang mewabah di negeri ini, bisa jadi di seluruh dunia, dan mudah-mudahan keluarga besar kita khususnya dan bangsa ini bisa segera terbebas dari pandemi COVID ini. Tentunya saya memahami ini sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan pola pendidikan yang selama ini ada di tengah kita. Termasuk saya ini juga sedang belajar menjadikan teknologi ini bagian baru kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini tentunya di dalam pendidikan yang saat ini sudah 4 bulan tadi kata Bu Nur, kita tidak ketemu, tentunya kita dituntut mencari cara pola baru bagaimana kita bisa tetap melakukan pendidikan pengajaran kepada anak-anak kita tanpa menghindari kemungkinan yang terburuk yaitu tentang wabah COVID ini. Terus terang saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KB TKIT ini. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini menjadi bagian dari ikhtiar kita di dalam rangka pembelajaran anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, memang kita sangat merasakan di pendidikan kita ini, di dunia pendidikan lah. Artinya dengan pola yang baru ini memang dituntut kreativitas cara bagaimana sebuah lembaga itu mengelola lembaga pendidikan. Dan mohon doanya dan mohon bantuannya, kita ingin tetap menjaga pendidikan di Bakti Insani menjadi baik. Tentunya dituntut
keterlibatan aktif dari orang tua dan guru dan yayasan. Kami sebagai yayasan tentu akan mendorong dan memberi yang terbaik bagi lembaga ini untuk melakukan apa saja di dalam rangka kebaikan di dunia pendidikan kita. Kita akan support, kita akan bantu yang kira-kira bisa kami lakukan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, ini kita ingin anak-anak kita itu tetap pelajaran, pembimbingan, dan pengarahan ini masih tetap dijaga. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segala upaya yang ingin kita lakukan. Kemudian dengan mohon maaf ya, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, karena saya juga ini masih di kantor, masih harus. Dan selamat kepada, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu, guru, wali siswa baru, bergabung bersama Yayasan Bakti Insani. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu menjadikan keluarga besar Bakti Insani menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Segala kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kusnanto yang sudah memberikan sambutannya dan memberikan arahan juga bahwasanya Bakti Insani insya Allah terus akan melayani dan menjaga mutu pendidikan di Islam Terpadu Bakti Insani. Selanjutnya, waktu kita pada acara inti, yaitu dari Dr. Rahmah Widiana, MSI Psikolog. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi UMBY, juga sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia. Itu saja yang kami bacakan tentang kurikulum vitae-nya. Nanti dalam saat memberikan ceramahnya, mungkin Bu Rahmah sedikit bisa memberikan biodata yang lebih, karena yang kami dapat hanya itu. Monggo Ibu Rahmah untuk mempersiapkan, kalau ada materi yang akan di-share, silahkan Bu Rahmah nanti bisa melakukan share it sendiri, begitu nggih. Dan kami juga insya Allah nanti buat orang tua yang tidak hadir hari ini, kami bisa mendapatkan nggih Bu Rahmah nggih. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Rahmah untuk mengisi 30-40 menit ke depan. Berikutnya akan diteruskan dengan dialog. Dari saya begitu Bu Rahmah, monggo Bu Rahmah. Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Sudah tampil belum ya screening saya? Udah, Bu. Udah bagus. Materinya? Udah, ini Bu. materi ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya tak pakai ini biar jelas. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayah bunda yang Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam di room ini ya, di room Zoom ini, insya Allah dalam rangka untuk mengevaluasi ataupun kita membicarakan bersama ya. Kita sudah berapa bulan ini, masuk ke 5 kalau nggak salah ya, ke 5 bulan
di mana anak-anak itu sudah tidak sekolah, tidak berangkat ke sekolah, dan ritme aktivitas orang tua berubah. Kalau dulu ketika anak-anak sekolah mengantarkan dan menjemput gitu ya, sementara di jeda anak-anak sekolah itu kita bisa melakukan banyak hal lain karena anak-anak itu di sekolah sudah diajari oleh guru-guru begitu, oleh ustadzah, oleh ustadz gitu. Nah, sementara kondisi yang sekarang luar biasa ya. Kita tidak lagi aktivitas kita adalah menjemput dan mengantar anak-anak saja ya. Tetapi bagaimana kita dituntut untuk mendampingi, untuk mendampingi, terus kemudian juga ada aktivitas lain. Kalau saya, anak saya itu SD kelas 2, SMP kelas 3, terus sekarang ada SMA kelas 2. Ya, yang 2 itu sudah kuliah. Nah, jadi saya aktivitas saya hampir sama ya, mungkin dengan ayah bunda semuanya, bahwa setiap hari saya harus mendampingi, terutama yang SD gitu ya. Kalau SMP, SMA sudah saya tinggal memantau aja, memotivasi. Sementara kalau yang SD ini biasa saya harus mendampingi full, walaupun sekarang sudah mulai saya biasakan dia membuka sendiri meet-nya di pagi hari jam 7.15 sampai jam 8 ketemu gurunya dan teman-temannya, nanti jam 11 bangun dia ini lagi ya, meet lagi. Di jeda itu dia harus mengerjakan tugas yang ada di Moodle ya, yang ada di e-learning gitu. Nah, saya kira aktivitas ayah bunda pasti juga tidak berbeda dengan yang saya lakukan sekarang. Jadi nanti kita jadikan ini sebagai forum sharing aja gitu ya, ayah bunda. Prinsipnya, apalagi ini anak TK, nggih. TK, anak TK itu prinsipnya adalah tetap dengan suasana bermain. Dan belajar itu memang harusnya tetap menyenangkan. Seandainya kita bisa men-setting seperti ini, ya, nah ini adalah gambaran yang ideal. Kalau anak-anak itu belajar, kita siapin dengan segala medianya, begitu ya, untuk dengan orang tua gitu. Ya, orang tua sekalian olahraga nih ya, anaknya bergerak, anaknya beraktivitas, mengasah kreativitasnya begitu. Tidak usah yang susah, yang mewah-mewah atau beli yang mahal. Cukup dengan perlengkapan yang ada di rumah pun kita bisa ya tetap memfasilitasi mereka untuk belajar. Biasanya kalau sekolah yang kreatif orang gurunya ya. Sekarang orang tua yang dituntut untuk kreatif gitu. Ini kan banyak. Bagus itu Bu Rahmat. Ini kan permanen. Ini kan bergerak tau Bu. Orang-orang aneh wastaf. Oh. Tiga dimensi itu ya. Apa audio nih? Udah boleh atau ya? Nggak tak mau apa nih pengalaman.
Ya, baik. Itu tadi adalah contoh ya, ketika kita itu bagaimana mendampingi anak-anak di rumah. Tapi saya yakin pasti ini bukan sesuatu yang mudah buat orang tua. Apalagi ketika orang tua punya aktivitas lain ya, yang tetap bekerja di kantor. Sekarang sudah mulai pada balik ke kantor. Ya, alhamdulillah kalau saya masih WFH sampai Desember ya, karena kriteria usia saya memenuhi syarat untuk tetap WFH katanya. Usia saya di atas 45 tahun, jadi boleh tetap mengajar di rumah. Ya, kalau mengajar kami tetap sampai Desember mengajar kuliah, cuman untuk ke kantornya bagi mereka yang masih muda-muda tetap disuruh tetap ke kantor gitu ya. Kalau saya alhamdulillah enggak. Nah, dan banyak sekali tantangannya nggih Ayah Bunda. Saya yakin kalau kita itu kita nggak terbiasa ya. Oke. Kita nggak terbiasa mendampingi anak-anak belajar. Apalagi kalau kita polanya selama ini orang tua itu, aku kan sudah dititipin anak saya ke sekolah, sudahlah itu biar urusan guru saja. Barangkali itu menjadi sesuatu yang berat gitu ya. Kita aja terus terang ya, orang tua itu sering mengeluhnya begini. Kalau di IT biasanya Sabtu itu libur ya, Sabtu Ahad libur nggih. Nah, Sabtu Ahad libur aja itu orang tua banyak yang bingung. Anaknya itu 24 jam bersamanya selama 2 hari itu kadang-kadang orang tua bingung. Anakku mau tak ajari opo, anakku mau tak ajak ngapain. Yang ya pokoknya kadang-kadang orang tua bilang gini, yang penting anak itu diem, ya udahlah biarin mereka full nonton TV atau nge-game ataupun main HP ya. Ini kita nggak cuma 2 hari, 7 hari ya, anak itu 24 jam bersama orang tua. Ya, saya bisa membayangkan itu betapa beratnya bagi orang tua gitu ya. Saya sendiri juga awalnya kita semua ya, orang tua itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang memang baru sekarang ya, seumur hidup baru sekarang ini terjadi begini. Ada sebuah perubahan sistem tatanan ya, pola belajar yang secara drastis, kalau kemudian ini sering disebut darurat gitu ya, di mana sekolah sudah mulai tutup itu sudah 5 bulan yang lalu dan akan diperpanjang sampai kira-kira Desember nanti gitu ya. Nah, itu kondisinya itu seperti ini ya, banyak belajar di sekolah itu menjadi belajar di rumah tanpa pendampingan guru secara langsung. Ini yang semester kemarin ya. Kalau sekarang sudah mulai anak-anak itu tetap ada jam untuk ketemu di Meet ya bersama guru lewat vid call gitu kan, lewat video lewat media ya, lewat media entah itu Zoom atau itu Meet atau apalah gitu ya. Ini sudah ada istilahnya anak itu terobati gitu untuk ketemu dengan teman-teman dan gurunya secara langsung walaupun juga tidak secara fisik juga. Dan tentu saja ini juga menimbulkan reaksi ya, anak saya sendiri juga bilang gini, kenapa sih nggak belajar di sekolah aja gitu ya, itu tetap aja muncul gitu ya, kenapa belajar di sekolah, kan kita bisa pakai masker katanya gitu. Nah ini loh protesnya anak-anak itu tetap mereka merasa kangen ya dengan situasi di sekolah, karena di sanalah anak itu bercanda dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, itu tidak dia dapatkan saat dia di rumah gitu. Ya. Awalnya kawah Chandra di muka dalam menuntut ilmu itu di sekolah. Sekarang saat pandemik itu menjadi di rumah. Allah itu sekarang meminta para orang tua untuk memainkan peran mendidik anak full gitu. Ya, kita sedang mendapatkan amanah dari Allah untuk untuk sekarang pendidikan kembali ke keluarga semua gitu, tidak lagi di sekolah full gitu. Kalaupun sekarang sekolahnya full day tetap nggak berasa full day-nya gitu. Karena apa? Karena orang tua juga yang harus mendampingi anaknya di rumah gitu. Ya, kalau dulu banyak yang memilihkan sekolah itu memilih sekolah full day itu alasannya karena orang tua sibuk bekerja. Sekarang tidak ada alasan untuk itu gitu.
sesibuk apapun kita, tetap porsi untuk memberikan perhatian tentang pendidikan ke anak itu menjadi dituntut. Inilah ya luar biasa, Allah itu memberikan sebuah pembelajaran buat kita bahwa pendidikan itu memang menjadi tanggung jawab orang tua gitu. Dalam hal ini memang banyak orang tua yang shock ya dan nggak siap menggantikan peran guru mendampingi anak belajar. Apalagi kalau saya bisa bayangkan ya, kalau anak saya yang TK sudah nggak ada. Apalagi di TK, nggih. Di TK itu anak-anak itu kan mungkin di rumah, di sekolah itu porsinya belajarnya dengan bermain gitu. Jadi mereka belajar tanpa sadar bahwa dengan bermainnya mereka belajar sesuatu dan guru sudah mengarahkan men-setting itu seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika peran kondisi di sekolah tidak bisa dibawa ke rumah, artinya anak pun ya main, tapi nggak ada unsur pendidikan yang dimunculkan di dalam bermainnya di rumah. Ini menjadi sebuah tantangan ya bagi orang tua yang putra-putrinya masih di TK gitu. Ya. Anak tidak siap dengan perubahan pola dari awalnya belajar sistematis, on time, terjadwal, itu menjadi nggak sistematis. Siapa yang orang putranya, kalau putra-putrinya tetap bangunnya gasi, kalaupun gasi, biasanya habis sholat subuh, tidur lagi gitu, karena merasa aku kan nggak sekolah gitu kan. Biasanya kalau mereka udah bangun sholat subuh, kalau udah tahu aku jam 7 berangkat, atau jam 8 berangkat, mereka terus kemudian sudah tetap punya setting ya, walaupun dia ngantuk, dia kalaupun tidur cuma sebentar, kalau ini bisa bablas sampai siang. Karena apa? Karena merasa kan aku nggak sekolah gitu ya. Ini juga menjadi, dan anak tidak berinteraksi langsung dengan teman-teman sebaya yang tadi saya sampaikan. Kayaknya tidak hanya materi yang anak-anak butuhkan, tetapi interaksi dengan teman-teman itu sesuatu yang sangat mereka rindu selama ini. Ini kerasa ya dari curahan hati anak-anak saya gitu ya. Aku tuh udah kangen nih sama teman-temanku dan sebagainya. Ya. Dan lagi tantangannya yang kemarin ya, yang saya coba gali dari anak-anak, dan kemudian juga ini beberapa masukan dari anak-anak lain gitu ya. Mereka ini guru itu cenderung memberikan tugas, dan tugas itu kurang memberikan materi dasar yang dibutuhkan. Ya sebentar nak ya. Iya, ya sana ambil aja sendiri. Itu tuh. Maaf nih intermezzo. Ya, guru hanya memberikan tugas dan tugas kurang memberikan dan tugas saja. Kurang memberikan materi dasar yang dibutuhkan. Tapi saya kira untuk anak TK justru ini lebih mudah ya. SMP, SMA itu baru berasa banget ya. Kemarin mereka, kenapa sih aku mending sekolah aja deh kalau kayak gini. Karena apa? Karena guru itu hanya bisanya ngasih tugas aja, nggak memberikan penjelasan apa-apa. Itulah cerita hati anak-anak. Tapi sekarang sudah mulai ya, semuanya di sekolah itu mengevaluasi apa yang terjadi di semester kemarin itu sekarang sudah mulai ditata, ya dievaluasi, ditata kembali, dan saya bersyukur karena sistemnya lebih terencana gitu. Karena mereka juga kalau di rumah saya sekarang juga mungkin sama ya dengan bunda yang lain. Setiap pagi itu semua laptop kami nyala gitu ya. Yang SMP di kamarnya, yang SMP di kamarnya, yang SD nyari tempat sendiri ya. Pokoknya dia nggak mau rame suaranya, berantem suaranya laptop yang lain gitu. Ada yang pakai HP, ada yang itu ikut webinar kakaknya dan sebagainya gitu ya. Orang tuanya ngajar ya itu ya. Jadi memang kita nyari tempat sudut-sudut yang berbeda. Nah, itu kondisi yang gambaran sekarang anak-anak itu dengan kondisi belajar di rumah ya. Penggunaan HP lebih sulit terkontrol. Karena apa? Tuntutan menggunakan HP untuk mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas sekarang luar biasa. Jujur ya Bunda, Ayah, kalau dulu saya menyarankan orang tua untuk tolong dibatasi penggunaan HP atau gadget ya. Saya sendiri juga rewel ya, saya tuh paling cerewet kalau saya bilang anak ini sebelum kamu membaca Al-Quran maka nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang HP di jam sekian sampai jam sekian. Tapi sekarang karena tuntutan tugas, mereka bilang alasannya, ayo diletakkan HP-nya, belum selesai nih tugasnya. Ini nanti ketemuan dengan gurunya jam sekian. Akhirnya sudahlah, lost sekarang ya. Artinya hati-hati ini anak-anak itu karena kita diberi kesempatan untuk pegang HP ya,
gadget itu mereka jadi apa dampaknya? Kadang-kadang menjadi kecanduan gitu ya. Kecanduan kalau untuk hal yang baik aja silahkan. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka itu lebih ya nyelip-nyelipin waktu itu dengan nge-game dan sebagainya. Hati-hati, ini tantangan yang saat ini terjadi. Ya. Nah, Ayah Bunda, kalau saya coba data gitu ya, problem apa saat belajar di rumah atau school from home, ya SFH atau BDR ya. Nah, problemnya itu ini. Orang tua terlalu menuntut tapi tidak mengarahkan. Ayo dikerjakan. Kamu itu deadline-nya jam sekian. Wah, nadanya nada sipir gitu ya. Karena orang tua sendiri juga terbebani ketika anaknya nggak mengerjakan, terus nanti orang gurunya yang nagihnya ke orang tua gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu kalau di TK saya kira lebih ringan lah gitu ya, lebih ringan dalam arti anak-anak itu memang mendapatkan penugasan yang mungkin sifatnya motorik, terus kemudian nanti ada PR berkaitan dengan mengerjakan soal-soal yang bergambar. Nah, itu saya kira sesuatu yang sudah didesain oleh guru menyenangkan. Cuman kadang-kadang ketika sudah sampai di anak itu menjadi tidak menyenangkan gitu ya. Karena apa? Karena orang tua menggunakan bahasa yang bukan bahasa anak gitu. Ya. Yang kalau saya bilang dalam mendampingi belajar bagaikan sipir penjara, dan orang tua jadi nggak sabaran kalau anaknya nggak mood ya, anak TK dan dia moodnya itu nggak pagi, padahal pagi suruh ngerjakan. Orang tua mulai emosi deh ini ya. Kamu itu gimana sih? Bla bla, mulai dah ini nadanya dah tinggi dikit gitu, anak udah mulai tambah mutung. Artinya di sini fleksibilitas orang tua ya memahami mood-nya anak. Kita harus tahu mood-nya anak itu bagus itu ketika kapan. Saya yakin sekolah pun sekarang memberikan toleransi ya, misalnya dikasih tugas pagi, walaupun mungkin dalam jadwal, kalau di anak saya yang SD itu jadwalnya tiri-tiri ya, jam 7 sampai jam 7.15 mereka disuruh sholat mandi, makan, sholat duha, terus kemudian jam 7.15 ketemu ustadzah ya melalui Google Meet misalnya. Terus nanti jam sekian itu pelajaran tematik, sekian itu anak hafalan, anak jam sekian sampai jam 11 penutup. Tapi faktanya kita nggak bisa memaksa anak itu jam itu selesai, ya kan? Aku nggak mau, lagi males gitu ya. Nah, oke. Kamu maunya kapan? Nanti sore ya udah nggak apa-apa. Karena saya kira guru pun juga hanya memberikan toleransi mengerjakan, mengupload tugasnya itu pada saat misalnya jam 6 hari gitu ya. Ada yang 5 hari, ada yang cuma nanti malam jam 9 ditunggu dan sebagainya. Ya, artinya fleksibilitas orang tua ini dituntut. Orang tua masih sibuk bekerja di luar ataupun yang di WFH. Ya, kalau di luar ini terus jadi repot karena HP-nya dipegang, dibawa orang tua gitu ya. Terpaksa anaknya nggak bisa ketemu online dengan gurunya. Gitu. Atau kalau WFH pun misalnya kalau saya ini karena saya menggunakan laptop bisa dibilang lebih relatif sering gitu ya, karena saya mengajar, saya membimbing, saya menguji mahasiswa, skripsi, tesis itu semuanya adalah menggunakan laptop. Nah, ketika kondisinya laptop saya pakai, terus anak itu harus harus ketemu gurunya atau dia melihat tugasnya di laptop, ya mau nggak mau kita harus bisa berbagi ya. Tapi untungnya anak saya kalau udah kondisi kayak gitu, udah aku pakai HP aja, gitu ya, nggak usah pakai laptop. Gitu. Jadi artinya di sini kita harus bisa berbagi waktu, atau kita bisa membagi apapun ya, entah itu waktu, entah itu peran kita, terus kemudian juga berbagi laptop juga gitu ya, ataupun HP. Orang tua tidak paham dengan pelajaran sekolah. Saya kira kalau TK ini nggak terjadi, karena pelajaran di TK masih sangat ringan ya. Hanya kemudian bagaimana orang tua menampilkan atau mengajarkan, memasukkan pemahaman-pemahaman yang dasar itu dengan cara yang menyenangkan. Ya. Oke. Baik ya. Nah, dampaknya yang terjadi bagaimana pada kondisi pandemik begini ini, ketika kondisi anak belajar di rumah. Ini beberapa yang saya temukan ya, Ayah Bunda, termasuk juga mungkin pada anak saya, pada anak-anak yang lain yang curhat ke saya begitu. Mereka menjadi demotivasi. Keenakan ya di rumah, mendingan kalau di rumah itu bertidur aja gitu.
mereka nggak punya target apa-apa, mereka nggak punya semangat begitu, stres. Kalau mereka nggak bisa mengerjakan, bapak ibunya bekerja di rumah, di luar, atau sibuk sendiri, ya siapa yang bisa menjelaskan ke saya kalau kayak gini gurunya nggak hadir, nggak ada di samping menjelaskan. Nah, kesepian. Kalau ini di rumah sendiri ya malah repot ya. Kalau sekarang ini emosinya orang tua gitu. Ini mudah-mudahan ini nggak terjadi ya pada ayah bunda yang di KPTK IT ini ya. Nah, ini salah satu orang tua yang sudah emosional gitu ya. Dia suruh pakai HP. Gitu. Dia kontennya saja yang dia ngerjain. Misalnya ada pelajaran apa, dia ada PR, dia yang mengerjakan, saya yang akan mengunggah gitu ya. Karena dia bilang aku nggak mau kalau harus kayak gitu-gitu, ya udah, karena masih kelas 2 SD. Saya bilang saya Umi aja nanti yang upload itu. Harus merekam dia melakukan gerakan apa, senam, masak dan sebagainya. Gitu. Repotnya bener ya, luar biasa. Tapi insya Allah ya, kalau kita niatkan semuanya ini, kita ingat bahwa anak itu adalah amanah kita yang diberikan oleh Allah, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat anak-anak kita. Gitu. Ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana respon anak. Ya sekolah di rumah lagi, gitu ya, boring. Gak enak sekolah di rumah, nggak jelas pelajarannya. Ya, ini komentar-komentar mereka gitu. Ini bukan kata-kata saya, ini anak-anak yang merespon ya, dari beberapa anak, bahkan dari anak-anaknya orang lain gitu yang ibunya cerita ke saya begitu. Jadi ini komentar-komentar begini tuh saya sangat wajar terjadi pada anak-anak itu. Makanya kita jangan menambah beban emosional anak itu dengan marah-marahnya kita, dengan tidak sabarnya kita mendampingi mereka. Buatlah sekolah itu menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan daripada kalau di sekolah gitu ya. Bisa nggak ya ayah bunda men-setting begitu? Ya, saya kira ayah bunda yakin, ayah bunda punya kemampuan untuk itu. Ya, oke. Ini kalau di TK saya kira nggak begitu banyak ya. Nah sekarang kalaupun misalnya anak-anak itu mau ini ya, kalau tadi ini materi yang kemarin saya sampaikan karena menghadapi new normal. Sekarang new normalnya ditunda, jadi kalaupun misalnya anak-anak itu di sekolah, kemarin sempat ada usulan dari orang tua, kalau hafalan kayaknya nggak bisa ya, kalau cuma di rumah terus gitu. Buat di sekolah aja dengan jarak yang dibuat dengan pakai masker dan sebagainya. Tapi masalahnya anak itu disiplin apa enggak ya untuk itu gitu. Kalau orang tua bisa ya mengatur gitu. Tapi kalau anak-anak ini saya kok masih khawatir ya. Apalagi kalau ada temennya yang pakai masker lucu gitu ya, terus mereka pinjem. Ya maskernya sekarang lucu-lucu gitu. Wah, kok pinjem dong maskermu lucu. Aduh, bayangin saya tuh, ini anak-anak tuh pasti kayak gitu tuh hal yang kadang-kadang mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Ya. Dan mampukah kita kalau misalnya anak-anak itu sekali waktu ketemu di sekolah gitu ya, ini mengubah interaksi dia dengan teman-temannya. Iki bal-balan misalnya biasanya main tendang-tendangan deket-deket banget ya, terus kemudian ada social distancing, jaraknya nggak boleh lebih misalnya, nggak boleh lebih kurang dari 1,5 meter misalnya ya. Ataupun ini kalau di sekolah mau pakai ini ya, biar nggak berdekatan. Ya,
Nah, Ayah Bunda, saya akan berikan sedikit ya upaya untuk membuat anak itu tetap punya semangat untuk menjaga punya semangat untuk belajar dan emosinya tetap terjaga positif. Ini adalah kalau saya pendekatannya adalah brain gym ya, senam otak. Ayah Bunda bisa melakukan ke anak-anak setiap mereka bad mood gitu ya, atau mereka pagi hari itu kita biasakan sebelum mereka beraktivitas, mengerjakan tugas. Nah ini pertama adalah minum air putih ya. Karena kalau kita kehabisan energi, kalau air putih kurang dalam tubuh kita, maka energi itu menjadi berkurang. Ini kadang-kadang lupa ya, karena liburan terus jadi lupa makan lah, pegang HP, lupa makan, lupa minum itu. Nah ini membuat mereka tambah nggak semangat, emosinya jadi labil nanti. Yang kedua, ini kita lakukan gerakan ya. Gerakannya itu sebenarnya sederhana. Nanti saya ajarkan di bagian akhir saja ya, biar ini ketika saya tutup nanti saya bisa menunjukkan bagaimana gerakan untuk anak-anak biar mereka tetap emosinya tetap positif. Ya. Jadi yang satu tangan itu diletakkan di tulang di dada gitu ya, terus yang satu di pusat. Itu kemudian sambil digosok-gosok di bagian dadanya ini. Dia yang kita minta untuk melakukan. Ini melakukan gerakan silang. Ya, melakukan gerakan silang, kalau kakinya kiri, tangannya kanan dan seterusnya. Bisa dengan gerakan apapun asal itu menyilang, karena ini sebenarnya untuk menyeimbangkan otak kanan otak kirinya sehingga dia tetap punya energi yang positif gitu. Ya. Terus kemudian ya yang ketiga, yang keempat ini adalah dengan menyilangkan tangan di depan. Nanti saya coba kita peragakan. Bisa menunggu, kalau tidak saya rujuk kemana? Lalu nanti di sana siapa yang melayani seperti itu? Supaya akhirnya pada ini mendapatkan. Ya. Nah, ini pun juga saya kira orang tua tetap harus tenang, nyaman ya mendampingi anak ya. Apapun yang terjadi, pertama kita hadirkan rasa syukur kita karena kita dikaruniakan kesehatan oleh Allah, tetap dikaruniakan banyak kebaikan gitu. Nah, sambil kalau kita merasa suntuk, stres, tegang gitu ya, karena saat mendampingi anak-anak belajar itu, maka kita bisa melakukan ini ya. Jadi tadi kuncinya adalah minum air putih ya ini. Terus kemudian sambil duduk berbaring sentuhlah titik di dahi. Kalau kita sedang stres biasanya kita ngelihatnya megangnya ke sini ya Bu ya, Bunda ya, megangnya mesti ke dahi kita. Mesti kita pikir aduh gitu kan, ini sebenarnya benar gitu ya. Gerakan kita itu gerakan yang benar karena sebenarnya ini adalah cara kita itu untuk merilekkan pikiran stres kita gitu. Anak-anak pun juga bisa kita lakukan ini. Ya ini. Nah, ini juga kalau anak stres pun juga kita beginikan. Kalau dia uring-uringan, dia emosional, pegang aja dahinya. Ya, kalau saya biasakan begitu ya. Kalau anak saya marah itu bukan saya terus saya ikut rame gitu ya. Saya coba pegang ininya, dahinya. Ya. Sekarang gini nak, sini terus saya pegang dahinya sambil kamu tenang, kamu bisa gitu ya dan sebagainya. Ini adalah cara untuk tetap tenang dan termotivasi. Beberapa gerakan bisa dilakukan, tapi ini adalah satu di antara sekian banyak gerakan yang bisa dilakukan ya. Nah, lakukan aktivitas positif. Nah, ini aktivitas anak-anak di rumah ini ya, sampai kalau anak saya sampai buka ini ya, sampai gelar tenda di dalam rumah ini saya turuti gitu. Ya. Dia praktek masak, bahkan sepeda-pedaan pun di rumah ya, di dalam rumah ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap happy dengan kondisi di rumah. Ya. Jadi prinsipnya kita tetap harus menciptakan suasana di sekolah, di rumah itu lebih menyenangkan. Ya, itu sama dengan sekolah minimal. Kalau nggak sama, ya lebih menyenangkan itu lebih bagus lagi, gitu ya. Ya, buatlah hal-hal yang sederhana itu menjadi menyenangkan buat anak. Ya. Baik. Prinsipnya ya Bunda bahwa pandemi COVID-19 ini membawa hikmah, yaitu mengembalikan peran keluarga dalam mendidik anak.
Ya, artinya kita tetap positive thinking ya. Kita husnudon lah kepada Allah gitu. Allah memberikan satu kejadian yang luar biasa dan mungkin baru sekarang ya kita semua mengalaminya. Tapi ini intinya adalah sebenarnya itu tadi bahwa Allah itu hendak mengembalikan ya peran keluarga dalam mendidik anak itu ya sekarang ini kerasanya ya baru kerasa. Kita nggak bisa menitipkan ke orang lain, kita nggak bisa istilahnya memasukkan seperti membengkelkan anak kita ke lembaga lain ya, tapi melainkan hanya kita kembalikan ke anak itu di keluarga ya. Seperti apa kesehatan mental di masa pandemik maupun pasca pandemik nanti itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan orang tua mengkondisikan suasana positif dan menyenangkan di dalam keluarga. Ya, hikmah positifnya banyak ya. Kalau coba kita data orang tua, ayah bunda saya tanya, pasti ada banyak kebaikan yang ada di sana. Kita lebih dekat dengan anak. Anak-anak jadi suka memasak, anak-anak jadi suka mencoba-coba sesuatu dengan orang tuanya. Ya, itu hal-hal yang menyenangkan. Baik, itu saja ya sebagai pengantar untuk kemudian nanti kita diskusikan. Ya, Bu Sanitri, saya kira cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rahmah. Sangat menyenangkan, sangat bagus, sangat menginspirasi. Banyak hal ternyata yang terjadi di sekitar kita itu ya sama, ya satu dengan yang lain mungkin hampir sama gitu persoalannya. Tapi tadi Ibu juga sudah bisa mendapatkan penjelasan banyak hal tentang pendampingan ini. Monggo ada kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, kita gunakan sebaik-baiknya. Monggo, untuk mengeluarkan unek-unek dan lain sebagainya, mumpung ada psikolognya gitu ya. Paling tidak ada hal-hal yang bisa dikeluarkan ya, unek-unek yang mungkin mengganjal di hati, di pikiran. Silahkan. Bagaimana ini modelnya? Mungkin langsung aja di unmute-nya dibuka saja, ya. Untuk atau ngacung begitu ya, saya nggak bisa melihat semuanya. Boleh raise hand, Bu. Boleh raise hand, boleh. Iya. Langsung saja begitu ya kalau mau bertanya. Silahkan. Ada yang sudah buka unmute-nya belum, Bu Sulis? Belum. Yang angkat tangannya juga boleh, Bu, ya. Pasti ada banyak persoalan, ada banyak hal yang terjadi saat pembelajaran di rumah ini. Bapak Ibu bisa bertanya, bisa mengkomunikasikan semuanya. Bunda Fadil Ranjana kayaknya mau tanya ya, Bunda. Ibu Mas Fadil Ranjana sudah siap itu. Monggo, Bu, boleh, Bu. Nggih. Mana gambarnya Bu Fadil Ranjana? Gimana? Enggak jadi, Bu? Oh iya. Enggak. Udah. Sudah teratasi ya, Bu? Ya, sudah teratasi. Ya. Yang lainnya, monggo. Mas Fauzi, bisa monggo, jadi. Ya. Ya, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Risdianto, orang tuanya Mas Uli, mau menanyakan untuk Bu Rahma. Agar anak itu selalu fokus itu bagaimana, Ibu? Aja pertanyaannya aja, Ibu. Ya, baik. Langsung saja nggih, Bu. Ya, monggo, Bu. Ya, jadi begini, Bapak. Ini dengan Bapak Sinten? Bapak Risdianto, Ibu. Oh, Bapak Risdianto. Nggih. Ini karena putranya itu masih di TK ya.
Kelas B, TKB, Bu. ya, ya. Oh, TKB ya. Ya, TKB. Nah, di anak-anak TK itu kan memang karena rentang perhatiannya juga mudah ya, rentang perhatiannya itu sebentar dibandingkan dengan anak-anak yang di atas di SD, SMP dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kalau yang pernah saya baca dan pernah saya teliti itu konsentrasi anak itu pada anak-anak TK ketika itu menyenangkan itu paling banter ya, mereka bisa fokus tuh sampai hanya 15 menit. Tapi kalau yang sesuatu yang dia minati gitu ya, nah itu bisa lebih gitu. Tapi kalau misalnya kalau di sekolah guru mengajar klasikal gitu ya, itu dia hanya bisa bertahan fokusnya itu ya sekitar 15 menit itu. Ya, kalau yang kelas B itu mungkin bisa lebih tinggi lah, 15 sampai 20 menit gitu. Nah, kita nggak bisa menuntut anak itu lebih dari itu gitu. Misalnya kita suruh fokus dia 1 jam mengerjakan tugas, pasti bubar. Dia akan tertarik dengan hal yang lain yang menurut dia lebih menarik gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin anak-anak itu punya konsentrasi maksimal, ya sebenarnya tadi ayah ya, yang bisa dilakukan adalah kita misalnya tadi kita minta dia melakukan gerakan dulu gitu ya, karena gerakan ini sebenarnya mengasah konsentrasi dia. Di antara gerakan senam otak yang membuat anak ini konsentrasinya lebih bagus itu adalah tadi dengan melakukan gerakan silang. Ini saya ya, jadi misalnya gini, anak itu kita melakukan senam ya, pagi itu senam, terus misalnya melakukan gerakan tangannya kanan tuh silangkan ke depan, terus nanti gantian waktu itu kakinya dalam waktu yang bersamaan kaki kirinya itu kita minta silangkan ke depan, atau pokoknya intinya ini saling menyilang gitu. Atau misalnya yang satunya ke depan, yang satunya pegang kaki gitu ya, pegang apa. Jadi maksudnya kita memang bisa memodifikasi, intinya gerakan tangan dan kaki harus berlawanan bagaimanapun gerakan itu. Nah, cara yang lain adalah membuat anak itu lebih konsentrasi. Ini yang saya praktekkan ya, kalau anak saya udah nggak fokus gitu, saya coba minta, yuk kita lakukan dulu gitu ya. Dia malah mulai hafal. Ini gerakan dulu ya gitu ya. Ini salah satunya adalah saya minta gini ya. Terus kemudian saya minta untuk begini. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jadi kan gini ya. Ya. Nah, terus kemudian gini. Nah, terus dia fokus pada satu hal, atau dia melihat kanan kiri sambil dia mengatakan aku bisa fokus gitu ya. Ini sebenarnya gerakan ini itu sebenarnya ada bagian apa ya, menstimulasi saraf-saraf tertentu yang itu fungsinya adalah untuk konsentrasi. Ya. Tapi prinsipnya adalah selama itu sesuatu yang menyenangkan buat anak, maka anak itu akan bertahan lama ya konsentrasinya gitu. Ketika kita sudah minta melakukan gerakan untuk persiapan untuk senam otak, setelah itu kita coba harus mendesainnya dengan cara yang menyenangkan. Misalnya apa? Anak saya setiap hari tugasnya menghafal juz 29 kelas 2 itu. Nah, itu satu hari dia harus menghafal 5 baris surat baru, ayat baru. Nah, dia ketika dia menghafal itu pun saya harus ikutin. Misalnya, aku ngafalin sambil naik sepeda, boleh gitu ya. Aku maunya sambil begini, maunya di sana, maunya seperti ini, ya boleh. Selama dia bisa konsentrasi. Saya nggak bisa menyuruh kamu harus di perpustakaan, kamu harus duduk manis di sini dan nyimak gitu ya. Itu nggak bisa. Karena saya yang harus membacakan dan sambil dia mainan, dia mendengarkan suara saya sambil ngikutin misalnya. Nah, makanya saya bilang tadi, fleksibilitas orang tua ini sangat dibutuhkan ya, untuk agar anak itu bisa merekam sesuatu itu dengan baik. Ya. Cari suasana yang menurut dia paling nyaman. Ya, kadang-kadang mintanya di kebun ya, bersama kambing misalnya. Ini kalau anak saya tuh sukanya kadang-kadang ternak kambing di kebun gitu ya, mereka juga kadang-kadang aku maunya di sana aja gitu ya, sambil di sana belajar, oke gitu ya. Jadi mana yang lebih inilah anak itu nyaman kita ikuti. Apalagi kalau anak-anak TK ya, ini saya kira harus lebih fleksibel lagi gitu Bunda Ayah. Ya. Gitu nggih. Jadi gini Bu, jadi kita tidak boleh harus memaksakan untuk belajar itu nggak boleh gitu Bu. Apalagi TK nggih, jangan.
Tapi kita sebenarnya mengajak mereka belajar itu secara tidak langsung gitu. Kalau kita suruh, ayo sini nak duduk belajar, ya wes bubar ya, anak itu nggak bakal. Tapi kita tuh sebenarnya semangat kita adalah membuat anak itu tetap belajar, tapi tidak disadari oleh anak, itu loh yang lebih menarik gitu. Ini loh ada bu guru kok ya, nayangin videonya ini kok bagus banget. Coba yuk dilihat dulu. Nah, sambil kita ngobrol gitu ya, santai dengan anak itu. Itu menurut kamu gimana? Gini-gini. Jadi artinya sebenarnya mereka belajar, tapi jangan pernah kita menjuduli itu belajar gitu. Kalau kita menjuduli belajar, anak itu udah serem melihatnya ya. Ya, TK soalnya ini. Okay. Terima kasih ya Bu untuk informasinya dari dalam mulai jelas. Terima kasih Bu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, monggo 2 penanya lagi, begitu nggih? Silahkan yang mau bertanya tentang pendampingan anak di rumah. Ada lagi? Ya. Sambil menunggu ini saya tampilkan ya. Tadi lupa ada yang kelewat. Ini nggak apa-apa sambil Bunda menyiapkan pertanyaan. Nah ini contohnya anak saya pas hafalan di rumah. Ini setiap hari saya harus nyuting kayak gini ya. Bentar ini. Suara merah. Ada Bu yang mau bertanya? Sudah disiapkan? Sudah? Baik, monggo. Silakan. Kok sepertinya belum ada Bu. Ini pada Saul memahami ya. Tidak ada persoalan yang maaf Bu Nur. Oh itu ada Bu. Ya monggo Bu. Ya, monggo. Asarkan monggo. Aduh, mati HP-ku. Orangnya masih mana ibunya Mas Arkan? HP-nya lowbat. Lowbat ini, iya. Bangku Umi. Ya. Itu siapa itu? Mana Bu Rahma yang mau ditunjukkan? Sudah bisa belum Bu Rahma? Gimana? Siapa itu? Video Bu Rahma yang mau ditunjukkan tadi jadi enggak sambil nunggu pertanyaan tadi? Belum ya. Ya. Belum. Jadi enggak ini aja sih sebenarnya prinsipnya itu kita itu memang harus mau meluangkan waktu lebih ya untuk anak saat ini. Jadi dengan teknik kita yang ini apa namanya, dengan teknik yang membuat anak itu enggak merasa dipaksa, merasa terpaksa gitu melakukan sesuatu, karena memang ini ya kalau di sekolah itu kan sistematis ya, dibuat jamnya sistematis, anak-anak pun juga manut biasanya kalau sama gurunya. Kalau sama orang tua biasanya mereka ngeyel gitu, itu tantangannya. Aku kan maunya belajar sama gurunya gitu, tapi kalau sudah kondisinya begini, orang tua harus menjadi pengganti guru. Kalau saya bilang gitu, dalam hal ini memang Umi bukan gurumu, tapi saat ini Bu Guru mengamanahkan Umi untuk mendampingi kamu. Jadi
Jadi anggaplah Umi itu gurumu sekarang ya di jam pelajaran itu gitu. Saya bilang gitu. Umi kan bukan guru gitu ya, namanya dia bilang gitu. Enggak, sekarang Bu Guru meminta orang tua yang mendampingi, saya bilang gitu. Panggil ustazah juga nggak apa-apa di jam pelajaran itu. Ya. Oke, baik ya. Saya kira saya yakin orang tua sudah paham. Tinggal sekarang bagaimana lah ya meluangkan waktu dan tetap membuat emosi itu tetap tenang menghadapi anak. Kadang-kadang memang tidak mudah ya. Anak itu kalau manut seperti murid di sekolah itu ya enak ya. Tapi masalahnya itu kadang mereka muncul ngeyelnya, kadang nggak moodnya, kadang lebih menekankan aku tak nonton TV dulu, kadang-kadang mereka nonton sesuatu yang lain dulu gitu ya, penuh penundaan. Bu Rahma, mohon maaf, di chat ada yang bertanya, saya bacakan ya Bu Rahma. Nggih, silahkan. Assalamualaikum, terkait dengan pembelajaran di rumah, apakah dimungkinkan dari video pembelajaran itu buat Bu Guru, doa-doa, kegiatan bermain fisik? Ya, itu sudah untuk Bu Guru. Yang kedua ya Bu, bagaimana cara manajemen waktu yang baik agar anak mau mengerjakan tugas bagi orang tua yang saat ini harus sudah bekerja dan tidak bisa mendampingi anakku di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah? Dari bundanya Mas Izan B4. Oh ya, baik. Nah, sekarang gini ya, kalau bekerja itu kan nggak 24 jam. Bagi orang tua yang bekerja pagi sampai siang itu sebenarnya bisa disiasati. Ya, nanti mengerjakannya setelah pulang dari kerja gitu ya. Kalau memang anak itu butuh pendampingan dan tidak ada orang lain di rumah yang mendampingi. Kalau misal ada kakak yang bisa menggantikan peran mendampingi sih itu oke. Kalau nggak ada, berarti kan kita tinggal mengelola waktunya. Oke lah, misalnya jam 8 sampai jam 1 kerja gitu ya. Nanti malam, siang, sore ya, mulai dari pulang kerja sampai malam itu digunakan untuk mendampingi anak-anak itu belajar. Makanya saya kira guru pun, saya yakin sekolah itu memberikan fleksibilitas waktu ya. Mengerjakan tugasnya misalnya diberi waktu sampai 2 hari ya. Misalnya 1 hari itu sampai jam 11 malam misalnya gitu ya. Sehingga orang tua pun saya kira di sini yang penting adalah lebih mampu mengelola waktu itu gitu ya. Memang lebih berat memang kalau orang tua yang kerja sekarang sudah bekerja di luar. Atau alternatifnya kalau di kantor memungkinkan ya, memungkinkan ini ada ya beberapa anaknya temannya anak saya itu ibunya bekerja, anaknya diajak di kantor gitu. Nah, dia belajarnya di kantor itu gitu. Jadi karena mohon maaf ini saya anaknya belum bisa meet karena masih perjalanan ke kantor. Jadi anaknya itu ikut ke kantor, di kantor dia mengerjakan tugas. Nah, tinggal gimana lah siasatnya. Ya, saya kira setiap orang punya strategi sendiri-sendiri. Mau dikerjakan sore, monggo. Artinya waktu sekolah sekarang lebih fleksibel. Kalau mau dikerjakan sambil bekerja, anaknya diajak dengan catatan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya di tempat kerjanya, ya silahkan saja gitu loh. Selama anak itu tetap merasa enjoy aja dengan apa yang dengan apa yang dia kerjakan di kantor itu gitu. Jadi tinggal siasatnya aja Bu, Bunda strateginya bagaimana, atau mungkin pembagian tugas dengan ayah gitu ya. Kapan ayah mendampingi dan sebagainya. Oke. Kalau yang itu ada pertanyaan apakah mungkin membuat beberapa video pembelajaran. Ini saya kira menarik nih ya. Harus bisa nggak? Ini tantangan guru. Insya Allah kami sudah membuatnya ya beberapa kemarin untuk pekan kemarin. Ya, alhamdulillah. Fatihah untuk pembelajaran. Itu sangat membantu nggih Bu Guru. Ya. Ada pertemuan ya, ada kadang-kadang ketemu dengan anaknya seminggu berapa kali kayak gitu. Iya Pak, minggu kemarin kita sempatkan untuk home visit. Oh, home visit, ya. Ketemuan pakai Zoom itu bagus Bu, dan walaupun mungkin hanya 10 menit gitu ya, anak biasanya ribut dewe. Biasanya anak itu malah pada saling menyapa temannya toh.
Ya, nanti kita coba ya, Bu ya. Nggih, Yang itu nggih. belum kalau anak-anak dengan Zoom. Ya. Iya. Ya paling nggak menyapa lah 5 menit itu buat anak-anak itu sesuatu menurut saya ya. Dia senang banget itu. Aku kangen. Mereka saling bilang ke temennya, Nukuni aku kangen sama kamu. Terus gimana tuh? Ya ngobrol sendiri bene karpe gitu ya. Kalau saya bilang ini adalah saat dia untuk berkomunikasi dengan temennya. Iya. Monggo Bapak Ibu ada yang Mas bertanya lagi? Ibu Mas, Bunda Mas Izan semoga puas ya Bunda ya. Tantangan tersendiri. Iya. Ya. Masih ada lagi, Bu, pertanyaannya? Maaf, Bu Dulu, tadi baterainya HP habis. Baterainya habis. Monggo, tadi mau bertanya toh? Bunda Arkan. Monggo. Baik Dok, mau tanya, misalnya pada saat belajar, kadang tuh anak ada pasnya nggak srek, tiba-tiba ngambek atau ngamuk, tantrum gitu Dok. Tidak memungkinkan saya memegang keningnya dan lain sebagainya. Mungkin ada cara jitu untuk mengatasi anak tersebut. Tantrum. Terima kasih Dok. Iya. Ini untuk mengatasi anak tantrum ya. Ya, memang begini Bunda. Saat anak itu tantrum, kalau saya sarankan kita memang sebaiknya kita mendiamkan saja, ya. Di dapur. Maaf ini ada intermezzo. Ya, jadi ketika anak itu tantrum, emosional, sampai marah-marah, nggak terkendali begitu, memang kita kalau kita pegang itu malah tambah marah ya. Memang kalau kondisi begitu sebaiknya kita diam. Kalau saya ya, kalau anak saya misalnya dia jerit-jerit terus kemudian nangis, marah gitu, saya malah diam menjauh gitu. Karena saya tahu kalau saya menjauh itu sesuatu yang dia tidak sukai. Makanya saya bilang kalau memang kayak gini udah Umi tidak akan pernah mendekat kamu sampai kamu diem. Ya, nanti kalau dia udah sampai sesengguhan itu terus kemudian dia, aku udah diem nih, sambil dia masih itu suaranya masih sesengguhan begitu. Ya, sekarang pokoknya sampai kamu diem. Ya, kalau dia diem dia laporan, aku udah diem nih. Gitu. Artinya kita jangan pernah menuruti keinginan anak di saat dia tantrum. Malah kita sebaiknya diem, ya, diem 1000 bahasa sampai akhirnya dia sudah relatif tenang. Nah, kalau udah dia tenang, baru kita mencoba mendekat itu sambil kita pegang dahinya, ya kamu tenang nak, gitu ya. Terus sekarang baru kemudian kita ngomong. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ini bukan lagi caranya kamu meminta sesuatu dengan cara menangis. Kalau saya bilang ini ketika anak saya TK gitu. Kok dulu waktu aku kecil kok aku nangis, aku malah digendong sama Umi. Iya, itu kalau waktu kamu bayi. Kalau sekarang bukan lagi saatnya. Kamu kan bisa kan menggunakan dengan cara yang lain. Gitu. Artinya kita sekali lagi Bun, ketika anak itu tantrum untuk mendapatkan sesuatu, sebaiknya nggak usah dituruti. Walaupun mungkin dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak enak sama tetangga ya, anak kita jerit-jerit dibiarin begitu. Saya udah biasa begitu ya, anak saya jerit-jerit nangis itu ya saya diamkan aja. Tetangga sampai kenapa tuh Bu Eko gitu ya, kenapa anaknya dia nangis didiemin gitu ya. Nggak apa-apa, ini cara saya membuat dia lebih tenang. Ya, itu membuat dia lebih nanti akhirnya sekarang jadi kebiasaan kalau dia misalnya marah-marah, kalau saya diam terus dia minta maaf gitu. Maaf ya Mi, aku tadi begini. Nah, itu yang berhasil saya biasakan ya. Awalnya kalau dia nangis saya diam. Ya, saya tidak memarahi, juga tidak memberikan penguatan positif dengan cara menuruti apa yang dia inginkan. Oke, begitu ya Bun ya. Memang apalagi anak TK itu masih ini ya emosionalnya luar biasa, masih lebih lebih labil dibandingkan anak-anak yang sudah di SD gitu. Oke. Gitu nggih, Bunda. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga nggih, ibu-ibu dan semuanya mohon maaf, mungkin untuk pertemuan kali ini POMG Perdana akan kita selesaikan begitu nggih. Saya ambil kesimpulan beberapa hal.
kondisi belajar di rumah. BDR saat ini dengan online itu dihadapi oleh semua orang tua dengan persoalan yang hampir sama. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita siapkan mental, ya, nggih Bu Rahma nggih, siapkan mental anak kita maupun orang tua. Karena ketika kita membiarkan anak kita dalam kesendirian, dalam kesusahan atau dalam tadi dekat dengan gadget dan lain sebagainya. Bahkan mungkin persoalannya adalah mental kita sendiri tidak siap. Maka anak-anak kita yang sebenarnya adalah penerus kita di masa depan, dia hidup di masa depannya. Kita tidak siap memberikan pembekalan yang tepat, pembelajaran yang baik, maka sangat disayangkan sekali nggih. Jadi kami di sekolah adalah partner panjenengan, partner orang tua dalam tetap membimbing anak-anak belajar di rumah. Begitu nggih Bu Rahma nggih. Terima kasih kepada Dr. Rahmah Widiana, MSc Psikolog yang sudah memberikan materinya. Kami diizinkan juga nanti kalau nge-share nggih, karena beberapa orang tua murid tidak bisa hadir. Terus mungkin di lain waktu kita akan mengundang Bu Rahma lagi dalam tema-tema yang lain kaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Insya Allah selama waktunya. Insya Allah selama waktunya pas. Nggih. Begitu semuanya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada khilaf kata, khilaf perbuatan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live nggih. Ya, ayah bunda semua sehat selalu dan tetap semangat ya mendampingi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu monggo absen nggih, jangan lupa absennya. Oh, silakan absen. Ini juga kami live Facebook ya Bapak Ibu, nanti kalau mau mengulang lagi yang tadi ada yang ketinggalan bisa dibuka Facebook KBTKIT Bakti Insani. Kalau juga kami rekam juga, nanti jadi bisa diputar kembali. Bu Guru, silakan. Mana? Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih Mas Hafiz, Mbak Alvira, Mbak Alfahira, Mbak Giza, Mbak Via, Mbak Askia, Mbak Nana, Mas Ashar, Mas Ayas, Mas Arkan, Mbak Tia, Mas Uzi, Mbak Naira. Ayo kita foto bersama dulu, dihidupkan videonya Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Ya, ayo Mbak Naira, Mas Abia, Mas Uzi, Mbak Bella, Mas Amin. Mas Amin ibunya sambil kerja nih di kantor, nggak ada. Iya. Kita ambil ya, slide pertama ya. Yang sudah muncul. Ayo Bu Aini. Ya. Slide kedua. Ada Mbak Zalfa, Mbak Anin, Mbak Keisha, Mas Fal. Oh, ada Mas Waki, Mbak Naswa. Mbak siapa ini? Belum hafal lagi siapa Bu? Mas Fadil, Mas Fauzan, Mas Dava,
Mas Raihan, Mas Riuta, ibunya di tempat kerja ya Bu. Mbak Nindya. Aku nggak tahu. Ya, sebentar. Slide yang ketiga ada Mas Fauzan, Mbak Nindya, siapa lagi nih? Mbak Yandra, Mbak Zalfa, Mas Dimas, Assalamualaikum. Ya. Mas Liren, mana Mas Liren? Mas Davin, Mas Rofi, Mbak Yaya, hidupkan videonya dulu. Kita screen ya. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan kaum bersih. Langsung merusak mangannya tahan lama. Ikan otot ini Bu. Itu. Bunis apa itu? Oke, terima kasih semuanya. Besok bisa diagendakan ya sama gurunya, bisa video call atau lewat Zoom. Insya Allah nanti kita rapatkan lagi ya sama bu guru semua untuk ketemu anak-anak semua. Oh iya, sekali udah bagus ya, semuanya udah muncul videonya. Kita ulang dulu untuk slide pertama. Dua, tiga. Senyum deh. Lihat di sini kamera. Itu fotonya. Iya, belum jadi. Apa ini? Apa ini? Nggak muncul foto bu guru. Ya, dadah Mbak Sakila. Udah gede. Dadah Bu Sulis. Dadah Mas Raihan. Monggo ya derek ke Mbak Adinda, Mas Dimas, halo. Mbak Kiandra. Ya, Mas Firan enggak ada ya? Kelihatan. Halo. Dadah Bu. Dadah. Mas Aidi. Hafiz mana Bu Hafiz? Oh, nggak ketok. Mas Hafiz. Mbak Alfahira. Naira sudah main sepeda Bu. Mbak Naira. Aidi. Mas Oke, monggo Ibu, Bapak Ibu, yang boleh. Apa Bu? Bisa. Mbak Zalfa. Siapa ini? Tulis. Ini kok. Bu Aini. Ini kok. Bu Erni. Apa Bu? Nggak baca. Ini dia. Iya, terima kasih Pak Askia. Zoom kan akan.
Nah, atau Mas Dava? Iya, semuanya. Jawab Mas. Pamdi jawab ya ya. Tulis. Halo, Mas Ruzi. Jafran pamit dulu. Abi pamit dulu. Mas Zafran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bapak. Alhamdulillah. Sehat Mas Zafran? Sehat enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah gimana kabarnya gitu? Malu, lama enggak pulang. Oh, nanti di YouTube Bu, nek wis rampung.